pemirsa, saatnya kita memasuki program 5 Merah Interaktif ya. 5 Merah Interaktif kali ini yaitu menjawab pertanyaan Anda yang masuk melalui SMS ataupun email. Nah, saya informasikan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya mengenai bisnis ataupun tema kita pada malam kali ini, langsung saja SMS di 0815 111 23450. Sekali lagi, Anda bisa langsung SMS kami di 0815 111 23450 atau email kami di interaktif@5merah.com. Ya, langsung saja nih Pak, nih udah ada SMS yang masuk nih Pak. Ini ada SMS dari 08561581 sekian. Selamat malam Pak. Saya kebetulan buka bengkel dan aksesoris motor. Bagaimana cara mengembangkan bisnis saya tersebut nih Pak? Ya, kalau perusahaan Pak siapa gitu ya, Pak siapa? Dia nggak mau menyebutkan namanya nih Pak. Perusahaan bengkel ya, Iya. punya bengkel. Bagaimana mengembangkan bisnis? Kalau bengkel kita ini katakan misalkan baru beroperasi setahun gitu ya. Nah tentu saja kalau udah setahun kan sudah mulai punya pelanggan, meskipun barangkali belum loyal. Saya barusan ini ke Y Kambas, tahu nggak Y Kambas? Kambas itu ada di Lampung sana, di sana ada gajah kan gitu. Wah, ada konservasi gajah, banyak gajah di situ. Saya ikut mandiin gajah juga tuh. Asik juga itu mandiin gajah. Nama gajahnya Carmila, keren kan gitu kan. Nah, pas ke sono masuk ke hutan, ya kan hutan itu, ya kan. Keluar hutan mobil, kita udah pakai mobil yang untuk syuting gitu. Keluar hutan mobilnya ada masalah tuh, ada masalah, pokoknya di rodanya kemudian terganggu bunyi terus gitu karena off-road terus itu dalam hutan kan gitu. Nah habis off-road begini, wah ini gimana ini, kok mobilnya terganggu, khawatir juga kita mogok kan. Nah untungnya gitu ya, untungnya begitu keluar dari hutan, ada bengkel nih, bengkel di pinggir jalan. Ya kalau di tengah jalan ditabrak mobil kan, bengkelnya ada di pinggir jalan gitu ke situ. Di pinggir jalan. Nah, kita ke situ. Nah, ternyata saya amati, ini bengkel ini sudah relatif lama ada di situ. Saya rasa sudah 2-3 tahun ada di sana. Tetapi ternyata bengkel ini punya hubungan baik dengan tetangga-tetangganya, teman-temannya. Bahkan tadi sebelum saya sampai ke bengkel, masih di hutan, masih mobilnya masih bunyi krek begitu. Teman pemandu yang rumahnya dekat situ, yang dekat bengkel itu sudah bilang, Pak nanti mobilnya kita bawa aja bengkel tadi. Bengkel, saya nggak ingat namanya bengkel tadi. Di situ bagus Pak, orangnya baik, harganya juga bagus tuh, dia bilang gitu. Udah kami datang ke bengkel itu. Udah dibetulin sana sini kan gitu ya. Setelah dibetulin, udah diketok-ketok, pokoknya diperbaiki, sudah siap jalan. Kami tanya sama bengkelnya, Pak berapa Pak? Terserah Pak, dia bilang gitu. Maksud terserah gimana kan, kita nggak tahu terserah berapa kan gitu. Bolehlah 50.000, 100.000 juga bolehlah, dia bilang gitu. Udah kami bayar kan gitu. Saya pikir murah banget gini kan, bengkel di hutan, bayangin aja tuh kalau kita harus bawa ke kota, wah mahal setengah ampun itu kan gitu. Nah tetapi hal-hal seperti ini contoh sebenarnya bukan murahnya sebenarnya yang menjadikan kita tertarik dengan bengkel tadi, tapi hubungan baik si bengkel tadi dengan komunitasnya, dengan pelanggan-pelanggannya di situ. Artinya menjalin hubungan baik dengan konsumen, dengan teman-teman sekitar, itu menjadi salah satu alat promosi yang penting untuk memajukan bisnis kita, termasuk bengkel tadi. Iya, ya terima kasih ya buat Pak Agus di Lampung nih atas pertanyaannya. Jadi Pak Agus di Lampung juga ya? Pak Agus. Seperti datang ke Lampung situ itu tadi karena bengkel yang tadi saya ceritain di Lampung itu. Oh di Lampung ya, kebetulan sekali. Mungkin yang punya bengkel ada Pak Agus nih, Pak Agus yang udah langsung SMS ya. Ya yang pertanyaan kedua nih, malam Pak, saya Eris dari Jakarta. Saya mau bisnis kecil-kecilan, bisnis sablon, kaos distro. Nah, menurut Bapak masih potensial tidak? Makasih. Ini dia nggak menyebutkan namanya, tapi dari 089 647 244 sekian. Ya. Sablon. Sekarang lagi marak tuh, apalagi dipakai untuk partai-partai yang kampanye itu kan gitu ya. Nah, tetapi nanti habis pemilu gimana? Apakah masih punya potensi?
sebenarnya gini loh, kalau kita bicara tentang sesuatu yang terkait dengan sandang, pangan, papan gitu, itu nggak pernah ada matinya. Pasti bisnisnya terus ada kan gitu. Nah, tinggal bagaimana kreativitas kita. Sablon ya, jangan cuma disablonin tulisan yang sama lagi, kasih tulisan yang baru, yang punya kreativitas, punya ide-ide baru. Nah, di sana nggak akan pernah ada habisnya. Orang yang sudah beli kemudian lihat, ada sablon baru ini, ada tulisan baru ini, menarik, beli lagi. Aduh, ada kreativitas, gambar yang lain, beli lagi. Jadi artinya kreativitas akan menjadikan bisnis kita termasuk yang sablon kaos tadi terus maju. Iya, nah ada lagi nih Pak, dari di handphone saya dari tadi ini bergetar-getar terus nih Pak. Selamat malam semua. Pak, saya mau tanya tentang usaha bisnis saya, fotokopi dan usaha es serut nih Pak. Es serut itu apa sih? Posisinya tempat saya depan sekolah SMP. Nah, bagaimana usaha saya untuk mengembangkan bisnis saya dari Ranes BSA dari Bastem nih Pak. Tapi sebelumnya jawab dulu Pak, kita tahan dulu ya. Pemirsa yang sudah mengirimkan SMS, terima kasih sekali ya. Pada program selanjutnya masih ada kesempatan pada Anda untuk mengirimkan pertanyaan melalui SMS dan email kami. Nah, selanjutnya kita akhiri 5 Merah Interaktif dan saat lagi di akhir segmen nanti kita akan memasuki program Lintas Batas. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di 5 Merah. Ya pemirsa, masih bersama saya dalam program 5 Merah. Nah, langsung saja nih Pak, jawab pertanyaan dari Ranes BSA dari Bastem nih. Bagaimana usahanya mengembangkan lagi seperti bisnis yang dia jalani sekarang Pak? Yang tadi itu ya, iya, tadi ya. Iya. Saya jadi ingat dulu ketika bisnis pertama saya itu waktu SMP, melihara ayam, tapi pada mati ayamnya ya. Nah, bisnis kedua saya itu pada saat saya masih tingkat 0 di kuliah waktu itu di Bogor ya, di Institut Pemasaran Bogor, Institut Pertanian Bogor. Jadi lumayan lama ya Pak berbisnis nih dari sejak kecil. Nah, waktu itu saya sebut tingkat 0 kalau belum masuk tingkat 1, masih masa matrikulasi gitu. Nah, kebetulan nilai saya paling bagus untuk matematika, ada 18 kalau nggak salah. Saya juga heran nilainya kok di atas 100 gitu ya. Wah, jadi keren kan gitu. Ternyata dosen dikasih angka maksimum 120 kan gitu. Nah, nilai itu menjadi nilai yang paling bagus seluruh tingkat itu, tinggal persiapan bersama itu. Bolehlah nyombong dikit gitu kan. Jadi terkenal saya kan kemudian gitu. Wah, jadi terkenal, jadi kemudian banyak teman-teman nanya sama saya, pinjem dong itu soal yang lu pelajari, pasti keluar tuh nanti di ujian kan gitu. Kebetulan waktu itu saya itu lagi tingkat itu saya jadi ketua kelas kan gitu. Nah, ya udah teman-teman sekelas saya bagiin, saya fotokopiin aja lah. Tadi itu pas bisnis fotokopinya saya bagi-bagi kan gitu. Ternyata kelas-kelas sebelah juga pada minta kan gitu. Ya kalau pada minta dia nggak ikut iuran, nanti kan tekor tuh iuran kelas saya kan. Ya, udah saya akhirnya perbanyak gitu. Soal-soal bekas loh, bukan soal baru loh ya, soal bekas. Tapi kemudian lama-lama kemudian saya stensil. Nah, terus kemudian saya jual tuh. Laku juga itu. Enak juga jualan fotokopian soal yang lalu kan gitu. Nah, tapi itu sekaligus memberi inspirasi gitu buat tadi yang penanya yang bisnisnya fotokopi. Jadi kalau kita bicara bisnis fotokopi, memang bisa hanya sekedar memfotokopi saja kan gitu. Fotokopi aja, mau fotokopi 5 lah fotokopi kan gitu. Tetapi bisa juga sebenarnya kalau kita bicara bisnis fotokopi, kita mengembangkan produk kan gitu kan. Ya kayak saya tadi tuh cari fotokopian soal apa gitu. Artinya yang dijual itu tidak hanya jasa fotokopi, tapi bisa juga produk fotokopi. Nah kan nggak tahu tergantung kebutuhannya kan. Contoh kan seringkali kalau kita punya fotokopi di depan sekolah tadi, bisa jadi di dekat situ ada yang membutuhkan, seringkali ada formulir apa atau bisa jadi apa gitu ya yang difotokopi. Nah itu kita siapkan sehingga yang konsumen yang datang bisa jadi nggak bawa apa-apa, bisa beli. Nah itu pengembangan produk. Jadi kita bisa mendorong konsumen yang memang butuh untuk beli, tapi yang belum butuh kita ciptakan kebutuhannya sehingga bisnis kita makin maju gitu. Sama juga dengan es serut tadi juga begitu. Kalau hanya nungguin ada yang mau beli es serut gitu, kan nggak semua orang suka es serut kan gitu. Saya sih suka es serut kan gitu. Tapi kita bisa kembangin macam-macam kan gitu. Ini es serutnya ada yang dikasih sirup gitu.
ada yang dikasihnya bukan sirup tapi dikasih gula gula merah gitu, dikasih macam-macam sehingga bisa membuat yang belum kepengen jadi kepengen gitu. Itu intinya, supaya bisnis kita makin maju gitu. Iya, terima kasih Pak. Ini juga mengingatkan saya waktu masih sekolah ya. Saya juga memfotokopi soal-soal, tapi saya baginya gratis Pak. Kalau baik gitu ya. Iya, ya terima kasih Pak Han.